Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Hindun Fatmawati. Ibu akan mengajar pelajaran matematika di kelas 8 semester 1. Pada pelajaran pertama, kita akan membahas tentang pola bilangan. Pada pembelajaran awal, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah susunan dari beberapa bilangan yang mempunyai pola tertentu. Contoh dari pola bilangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang kedua, 2, 4, 7, 11, dan 16. Yang ketiga, 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Yang keempat, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Apa sih perbedaan dari contoh-contoh di atas? Mari kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama, diperhatikan, di situ ada angka 2, 4, 6, dan 8. Setiap angka mempunyai selisih 2. Kalau kita lanjutkan, pola tersebut, angka selanjutnya adalah 10, 12, 14, dan seterusnya. Karena mempunyai selisih yang sama atau beda yang sama, yaitu adalah 2. Jadi setiap anggota ditambah 2 untuk suku berikutnya. Contoh yang nomor 2, yaitu angka 2, 4, 7, 11, dan 16. Coba diperhatikan. Di situ, setiap angka ditambah dengan bilangan bulat yang naik ke atas. Dari 2 ke 4 itu ditambah 2, dari 4 ke 7 itu ditambah 3, dari 7 ke 11 ditambah 4, dari 11 ke 16 ditambah dengan 5. Jadi, suku selanjutnya adalah 16 ditambah dengan 6. Jawabannya adalah 22. Dan seperti itu seterusnya. Contoh yang nomor 3, yaitu angka 2, 6, 18, 54. Kalau tadi contoh yang pertama dan kedua itu ditambah dengan bilangan yang sama atau bilangan yang naik ke atas. Nah, untuk contoh nomor 3 ini, kita mengkalikan setiap anggota dengan 3. Yang pertama, anggota awal adalah 2. Kemudian kita kalikan dengan 3, hasilnya jadi 6. Kemudian 6 kita kali dengan 3, hasilnya jadi 18. Kemudian 18 kita kali dengan 3, sehingga menghasilkan 54. Kemudian seperti itu selanjutnya untuk suku-suku berikutnya. Gimana? Sudah jelas kan? Untuk contoh yang nomor 4, yaitu angka 9, 16, 25, 36, dan seterusnya. Kalau ini tidak ditambah dan juga tidak dikalikan dengan suatu bilangan ya, tetapi untuk pola ini adalah pola bilangan kuadrat. 9 itu adalah 3 kuadrat. Kemudian 16 adalah 4 kuadrat. Kemudian 25 adalah 5 kuadrat. Yang selanjutnya 36 adalah hasil dari 6 kuadrat. Dan untuk suku-suku selanjutnya berarti kita tinggal mengkuadratkan angka setelah 6 ya. Maka untuk pola ini bisa juga disebut pola bilangan kuadrat. Anak-anak, selain dari contoh yang sudah Ibu sebutkan di atas, di sini ada beberapa jenis pola bilangan yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Apa sih pengertian dari pola bilangan ganjil? Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan bilangan ganjil, yaitu angka 1, 3, 5, dan seterusnya. Untuk menentukan suku ke N dari pola bilangan ganjil, di sini kita mempunyai rumus UN sama dengan 2N min 1. Dengan N adalah suku yang akan kita cari. Contoh menentukan suku ke N dari pola bilangan ganjil adalah sebagai berikut. Contohnya,
Tentukan suku ke-100 dari pola bilangan ganjil. Berarti di sini kita mencari U100 ya. U100 sama dengan 2 dikali 100 dikurang 1. Kenapa? Karena tadi rumusnya adalah UN sama dengan 2N min 1. 2 kali 100 adalah 200, kemudian dikurang dengan 1. Hasilnya adalah 199. Jadi, suku ke-100 dari pola bilangan ganjil adalah 199. Yang kedua adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang anggotanya merupakan anggota bilangan genap. Contohnya di sini adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Untuk menentukan suku ke N dari pola bilangan genap, di sini kita mempunyai rumus UN sama dengan 2N. Artinya 2 dikali dengan N. Dengan N adalah suku yang akan kita cari. Di sini kita bebas ya, bisa mencari suku keberapa saja. Di situ nanti kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan contoh untuk menentukan suku ke-50 dari pola bilangan genap. Contohnya, tentukan suku ke-50 dari pola bilangan genap. Untuk menentukan suku ke N dari pola bilangan genap, rumusnya adalah UN sama dengan 2N. Karena kita akan mencari suku ke-50, maka kita ganti N-nya dengan 50 ya. U50 sama dengan 2 dikali dengan 50. Hasilnya U50 sama dengan 100. Anak-anak bisa mencoba mencari suku-suku yang lain di rumah ya. Selain menentukan suku ke N dari pola bilangan ganjil, di sini kita juga bisa menentukan jumlah N suku pertama dari pola bilangan ganjil. Maksudnya seperti ini anak-anak, kalau kita ditanya jumlah dua suku pertama dari pola bilangan ganjil, berarti di sini suku pertama ditambah dengan suku kedua, yaitu 1 ditambah dengan 3, hasilnya sama dengan 4. Kalau kita ditanya jumlah 5 suku pertama dari pola bilangan ganjil, berarti suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah dengan suku keempat ditambah dengan suku kelima. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Hasilnya adalah 25. Kalau angkanya masih kecil, mungkin kita bisa mencarinya secara manual ya. Tapi kalau untuk angka-angka yang sudah besar atau di atas, misalkan di atas 20, maka nanti kita akan kesulitan kalau kita cari secara manual. Nah, di sini kita mempunyai rumus untuk menentukan jumlah N suku pertama dari pola bilangan ganjil. Rumusnya yaitu Sn sama dengan N pangkat 2, di mana N-nya ini adalah jumlah N suku pertama yang akan kita cari. Di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh ya. Contohnya yang pertama, seandainya kita ingin mencari jumlah 11 suku pertama dari pola bilangan ganjil. Berarti di sini N-nya kita ganti dengan angka 11. Berarti S11 sama dengan 11 pangkat 2. Berarti S11 sama dengan 121. Begitu anak-anak ya. Untuk pola bilangan genap, rumus menentukan jumlah ke N suku pertama adalah Sn sama dengan N dikali N plus 1. Contohnya sebagai berikut ya. Tentukan jumlah 15 suku pertama dari pola bilangan genap. Berarti di sini tadi rumusnya adalah Sn sama dengan N dikali N plus 1. Karena kita akan mencari jumlah 15 suku pertama, berarti di sini N-nya kita ganti dengan 15. Berarti S15 sama dengan
15 dikali dengan 15 ditambah 1. Berarti S15-nya 15 dikali dengan 16. Sehingga S15-nya sama dengan 240. Jadi jumlah 15 suku pertama dari pola bilangan genap adalah 240. Mudah kan anak-anak? Nanti kalian silakan mencoba untuk suku-suku yang lain ya. Yang keempat adalah pola bilangan persegi. Di sini kita akan menggunakan pola untuk menggambarkan pola bilangan persegi. Perhatikan pola pertama ya. Pola pertama di situ titiknya hanya ada 1. Pola kedua titiknya ada 4. Jadi ke samping 2, ke atas 2. Pola ketiga di sini ada 9 titik. Jadi ke samping 3, ke atas 3. Jadi sama seperti sisi dari persegi ya. Sisinya sama. Nah, di sini untuk pola-pola ke N, kita mempunyai rumus suku ke N. UN sama dengan N pangkat 2. Jadi kalau misalkan kita akan mencari suku yang lebih banyak daripada pola ketiga, misalkan mau mencari pola ke 20, pola ke-30, kita bisa menggunakan rumus KN tersebut. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh menentukan banyak titik pada pola ke-20 pada pola bilangan persegi. Nah, anak-anak, tadi rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Karena di sini kita akan menentukan suku ke-20, berarti N-nya kita ganti dengan 20. U20 sama dengan 20 pangkat 2. Sehingga U20 hasilnya adalah 100. Yang kelima adalah pola bilangan persegi panjang. Jadi di sini polanya digambarkan seperti bangun persegi panjang ya. Coba diperhatikan. Pola yang pertama di situ ada 2 titik, ke sampingnya 2, ke atasnya cuma ada 1. Pola kedua di sini ke sampingnya ada 3, ke atasnya ada 2. Jumlah titiknya ada 6. Pola ketiga itu yang ke sampingnya ada 4, yang ke atasnya ada 3. Jumlahnya berarti ada 12 titik. Nah, untuk menentukan titik pada pola tertentu, di sini kita mempunyai rumus suku ke N, yaitu rumusnya UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, untuk pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan contoh menentukan banyak titik pada pola ke-8 dari pola bilangan persegi panjang. Tadi untuk menentukan suku ke-8 dari pola bilangan persegi panjang, kita gunakan rumus UN sama dengan N dikali N plus 1. Karena kita akan mencari pola ke-8, maka di sini N-nya kita ganti dengan 8. Sehingga menjadi U8 sama dengan 8 dikali 8 ditambah 1. U8 sama dengan 8 dikali 9. Hasilnya U8 sama dengan 72. Pola yang keenam adalah pola bilangan segitiga. Di sini kita gambarkan dengan titik-titik yang menyerupai bangun segitiga ya. Coba diperhatikan polanya. Pola yang pertama, di situ titiknya hanya ada 1. Pola yang kedua, titiknya ada 3. Pola yang ketiga, titiknya ada 6. Untuk menentukan pola selanjutnya atau pola KN dari suku pola bilangan segitiga, di sini kita mempunyai rumus suku KN ya. UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi dengan 2. Contohnya, di sini Ibu akan memberikan contoh menentukan banyak titik pada pola ke-15 pada bilangan segi 3. Tadi rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Berarti
kita tinggal ganti N-nya dengan 15 ya, karena kita akan mencari pola ke-15. Oke, sekarang kita hitung ya. U15 sama dengan 15 dikali 15 ditambah 1. Kemudian dibagi dengan 2. Berarti U15 sama dengan 15 dikali dengan 16, kemudian hasilnya dibagi dengan 2. Sehingga U15 sama dengan 240 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah banyak titik untuk suku ke-15 adalah 120 titik. Pola yang terakhir atau pola yang ketujuh adalah pola bilangan Fibonacci. Coba kita perhatikan untuk pola bilangan Fibonacci-nya. Pola yang pertama adalah angka 1, pola yang kedua adalah angka 1 juga, pola yang ketiga adalah angka 2, pola yang keempat adalah angka 3, pola yang kelima adalah angka 5, pola keenam adalah angka 8, dan pola ketujuh adalah angka 13. Untuk pola bilangan Fibonacci ini, suku ke N sama dengan penjumlahan dua suku sebelumnya. Coba diperhatikan untuk pola ketiga. Pola ketiga itu angka 2 ya, karena dia hasil penjumlahan dari 1 ditambah 1. Jadi pola pertama dan pola kedua itu kalau dijumlahkan hasilnya adalah pola ketiga. Kemudian pola keempat. Pola keempat itu hasil penjumlahan dari pola kedua ditambah pola ketiga. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian 5 ditambah 8 sama dengan 13. Berarti untuk suku berikutnya di sini pola ke-8-nya tinggal 8 ditambah 13. Berapa 8 ditambah 13? Jawabannya adalah 21. Nah, untuk pola bilangan Fibonacci ini, untuk menentukan rumus ke N-nya, kita mempunyai rumus UN sama dengan U N dikurang 1 ditambah U N dikurang 2. Contohnya, untuk pelajaran ini, Ibu akan memberikan contoh menentukan suku ke-8 pada pola bilangan Fibonacci. Tadi rumusnya adalah UN sama dengan UN-1 ditambah UN-2. Berarti kalau kita ingin mencari suku ke-8, N-nya kita ganti dengan 8. U8 sama dengan U8 dikurang 1 ditambah U8 dikurang 2. Berarti U8-nya sama dengan U7 ditambah dengan U6. U8-nya berarti U7-nya sama dengan 13 dan U6-nya sama dengan 8. Berarti untuk suku ke-8-nya adalah 21. Demikian itu tadilah video pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami apa yang Ibu sampaikan dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah saja. Jangan lupa nanti untuk mengerjakan tugas yang sudah Ibu buat ya, nanti akan Ibu kirimkan linknya. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.